Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang etika berbicara secara umum dan dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya etika adalah, menurut bahasa, etika itu kata keturunan dari etokios atau Yunani yang berasal dari kata etos yang berarti penggunaan, karakter, kebiasaan, atau kecenderungan. Atau bisa kita simpulkan bahwasanya etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan komunikasi itu sendiri, di sini saya bahwasanya berbicara itu kan sama saja dengan komunikasi. Nah, komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia yang dikenali semua orang, namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikan secara memuaskan. Nah, komunikasi ini adalah sebuah tatap muka mempertemukan orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi, yang mana ada hubungan timbal balik antara pembicara satu dengan pembicara dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'adatul Maufiro, NIM terakhir 093, akan menjelaskan tentang etika berbicara. Kali ini kita memuat adab atau etika berbicara. Setiap kita manusia, setiap hari dan hampir setiap saat menggunakan dan membutuhkan yang namanya komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang sering kita gunakan yaitu adalah bahasa lisan. Dalam menggunakan bahasa atau berbicara dengan lawan kita, tentu harus menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami dan dimengerti. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita betapa lembut dan santunya Rasulullah sehingga masing-masing lawan bicaranya merasa dia yang dimuliakan oleh Rasulullah, seperti itu. Kemudian dalam berbicara dengan lawan bicara, kita harus menggunakan tata krama dan kultur bahasa yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam etika berbicara yang baik. Yang pertama yaitu berbicara dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sedikit bicara lebih utama. Apa maksudnya? Yaitu orang yang senang berbicara lama-lama akan sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Kata-kata yang meluncur, bak air mengalir akan menghanyutkan apa saja yang diterjangnya. Dengan tak terasa akan meluncurkan kata-kata yang baik dan yang buruk. Karena itu Nabi SAW melarang kita banyak berbicara. Kemudian yang ketiga adalah dilarang membicarakan setiap apa yang kita dengar. Dunia kita di tengah umat manusia adalah dunia yang campur aduk, seperti manusia sendiri yang beragam dan campur aduk, baik itu soleh, fasik, munafik, dan sebagainya. Karena itu, kata-kata umat manusia tentu ada yang benar dan ada pula yang dusta. Karena itu ada kaidah dalam Islam soal kata-kata, yaitu siapa yang membicarakan setiap apa yang didengarnya berarti ia adalah pembicara yang dusta. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah jangan mengutuk dan berbicara kotor. Mengutuk dan sumpah serapah dalam kehidupan modern yang serba materialis sekarang ini seperti menjadi hal yang sudah dianggap biasa kayak gitu. Seorang yang sempurna akhlaknya adalah orang yang paling jauh dari kata-kata kotor, kutukan, sumpah serapah, dan kata-kata keji lainnya. Maka kita mengenai sikap mengejek, mengolok-olok, dan memandang rendah orang yang berbicara dengan kita. Kemudian etika yang kelima yaitu jangan senang berdebat meski benar. Kemudian etika yang keenam adalah dilarang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Dunia hiburan atau yang biasa kita sebut dengan entertainment menjadi dunia yang digemari oleh sebagian besar umat manusia. Salah satu jenis hiburan yang digandrungi orang untuk menghilangkan stres dan beban hidup yang berat adalah lawak. Jadi meskipun kita ingin lawak seperti itu, jadi jangan sampai berdusta seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Kesembilan yaitu menghindari perbuatan yang menggunjing atau ghibah dan mengadu domba.
Yang ke-10 adalah mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya, juga tidak menampakkan bahwa kamu lebih mengetahui daripada dia. Kemudian tidak menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya. Yang ke-11, yakni yang terakhir, adalah menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyebabkan lukanya hati seseorang, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.